Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia akan kita kaji, akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Maka tema pengajian kita sikap gulu terhadap kuburan. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Musannif rahimahullahu taala di sini membawakan beberapa dalil. Akan kita ambil dalil yang pertama, rawa Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik. Dahlin, siapa Imam Malik? Lupaku atau tidak tahu iya? Beda lupaku ndeku tahu iya. Lupaku sudah tahu, ndeku tahu iya, ndeku mana tahu. Abu Abdullah, Imam Daril Hijrah. Ini salah satu guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari kalangan ahlul hadis. Sebab Al-Imam Syafi'i mengumpulkan dua madrasah di zaman beliau. Di Irak beliau belajar kepada ahlul ra'i, di Al-Madinah dan di Hijaz belajar kepada ahlul hadis. Di antaranya Al-Imam Malik ibn Anas Al-Asbuhi rahimahullahu ta'ala wa radiya 'anil al-jami'. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, Imam Malik meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku patung yang disembah. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin, amat keras murka Allah terhadap suatu kaum, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Amat keras murka Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai apa? Sebagai masjid. Ini yang akan kita kaji insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Jelas nul? Baik. Pertama, apa hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid? Gulu terhadap kuburan orang-orang saleh sehingga dijadikan berhala yang disembah selain Allah. Apa hubungan bab gulu terhadap kuburan ini dengan Kitabut Tauhid? Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam apa? Ibadah. Apa hubungannya bab gulu terhadap kuburan dengan Kitabut Tauhid? Al-jawab, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala ketika sudah mengingatkan pada bab sebelumnya gulu terhadap orang-orang saleh, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, arada ayyubayyin fi hadzal bab, beliau ingin menjelaskan dalam bab ini annal ghulu fil qubur. Kalau sebelumnya gulu terhadap zat orang saleh, badannya, ya, diri orang saleh, gulu terhadap diri orang saleh, ini adalah membawa kepada kesyirikan.
Dan sudah kita jelaskan bentuk-bentuknya. Di antaranya ada yang meminum bekas cuci tangannya, ada yang tabarruk dengan sisa makanannya, dan yang lainnya. Nah, al-musannif rahimahullah taala di sini ingin menjelaskan gulu terhadap kuburnya. Setan menggoda manusia supaya gulu kepada seseorang soleh waktu hidup. Setan pun tidak berhenti bagaimana gulu terhadap kuburan orang soleh setelah orang soleh itu meninggal dunia. Dan kita tahu sebab terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi gara-gara apa? Gulu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dibuatkan patung, dibuatkan gambar, dibuatkan foto, lalu fotonya ditaruh di majelis-majelis mereka. Jangan sampai terjadi dan terulang sejarah ini para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mungkin iya generasi kita sekarang ya boleh, mungkin dia hanya lihat foto kita, tapi generasi kita ke depannya tidak menutup kemungkinan foto itu akan diapakan? Disembah. Ya, disembah. Maka oleh karena itu para hadirin, jangan kita bermudah-mudah dalam masalah foto ya. Jangan terlalu menggampang-gampangkan dalam masalah foto. Ya. Sebatas darurat, sebatas keperluan saja para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. SIM, KTP, ya, surat nikah, ya, dan yang memang diperlukan untuk foto. Kalau tidak diperlukan tidak usah. Karena ingat, kita bukan sekarang, generasi kita masih akan panjang hidup. Mungkin kita paham tauhid, kita tidak akan menyembah, hanya melihat. Tapi orang belakangan, ya, bukankah orang dahulu mereka dibimbing oleh para nabi dan para rasul, tapi ternyata terjerumus juga. Apalagi kita yang membimbing kita bukan nabi, bukan rasul, hanya pusaka mereka, peninggalan mereka, kitabullah dan sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi dalam bab ini dijelaskan gulu terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh wasilatun ila syirki, sarana menuju kesyirikan. Sarana menuju kesyirikan, jalan menuju syirik. Al-mudaddilit tauhid, lawan dari tauhid, musuh dari tauhid. Syirik lawannya apa? Tauhid, ikhlas. Sunnah lawannya apa? Bid'ah. Maksiat lawannya apa? Taat. Jadi gulu terhadap kubur orang saleh ini sarana menuju kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Wa dzalika bi'ibadatil amwat, yang ujungnya akan menyembah orang mati. Menyembah orang mati itu adalah apa? Syirik. Ya, menyembah orang mati itu adalah kesyirikan. Kama arada aidan at-tahdhir minal ghulu fil qubur, sebagaimana juga al-musannif rahimahullahu taala ingin memberikan peringatan, ya, jangan sampai ghulu terhadap kuburan. Jangan sampai ghulu terhadap apa? Kuburan. Ini dia pelajaran kita
pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita insyaallah taala. Dan ini dia hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Tauhid memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Sedangkan gulu terhadap kuburan ini sarana membawa kepada kesyirikan yang merupakan lawan dari apa? Lawan dari tauhid. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud dari al-musannif rahimahullah taala dalam bab ini ada 3 poin. Ya. Maksud dari al-musannif rahimahullah taala dalam bab ini ada 3 poin. Poin yang pertama, at-tahdhiru minal ghulu fi quburis salihin. Peringatan, ya, jangan gulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Jangan gulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Hakikatnya gulu terhadap kuburan orang-orang saleh ada hubungannya dengan bab sebelumnya, gulu terhadap orang saleh. Namun dikhususkan karena pentingnya dan besarnya bahayanya, dan banyak orang tersesat gara-gara kuburan. Banyak orang apa? Tersesat gara-gara kuburan. Ini yang pertama. Maksud yang kedua dari bab ini adalah annal ghuluwa fiha ya'ulu bin nas ila ibadatiha. Orang berlebih-lebihan terhadap kuburan itu akibatnya akan menyembah kubur. Ingat para hadirin, kita tidak melihat yang sekarang, tapi kita akan melihat nanti masa yang akan datang. Dan ingat, syaitan, ya, itu tidak akan menjerumuskan manusia dalam kekafiran sekaligus, tetapi setan itu akan menjerumuskan manusia perlahan-lahan. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang ketiga, bayanu annaha idza ubidat. Al-musannif membawakan bab ini, gulu terhadap kuburan orang saleh akibatnya disembah menjadi patung, ya, selain Allah Azza wa Jalla. Annaha idza ubidat, kubur itu kalau diibadahi, summiyat authanan, dia berubah namanya atau bisa namanya atau berubah namanya menjadi patung. Jadi patung itu bukan hanya dibentuk dalam bentuk kayu, ya. Apapun yang disembah selain Allah itu namanya patung atau berhala. Keris yang dipuja-puji itu namanya juga apa? Berhala. Mata air yang dikeramatkan itu juga namanya apa? Berhala. Kuburan yang dikeramatkan, yang disembah, yang diberikan hak-hak Allah, diberikan kekhususan-kekhususan Allah, itu juga namanya apa? Berhala. Walau kanat kubur salihin, meskipun itu kubur orang saleh, li'annal wathan, ingat berbeda sonam dengan wathan. Sonam, patung yang dibentuk, itu namanya sonam. Dari kayu buat patung, dari batu buat patung, sonam, ya. Adapun wathan, apa disebutkan oleh para ulama kita? Al-wathan kullu ma ubida min dunillah min qabrin au hajarin au syajarin. Semua yang disembah selain Allah berupa kuburan
atau batu atau pepohonan, ini mencakup semua, namanya apa? Wathan. Semuanya namanya apa? Wathan, berhala. Baik, ini dia para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya, poin pertama pembahasan kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, poin yang kedua, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil. Karena ingat, agama kita ini agama apa? Dalil. Dan dalil qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menerima hukum itu dengan tenang. Harus disertai dengan apa? Dalil. Jangan dengan emosi, jangan dengan nafsu, jangan dengan syahwat. Ya, ini berbicara menentang salaf, tapi apa? Nggak punya dalil, hanya omongan, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, berseliweran di media sosial. Tetapi apa? Satu pun tidak membawakan dalil. Kenapa? Karena bagaimana mungkin mazhabus salaf akan dicela dengan dalil? Sebab yang punya dalil itu adalah mazhab salaf. Baik. Dalil yang pertama, Al-Musannif rahimahullah membawakan dari riwayat Al-Imam Malik, dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Nah, tadi kita katakan apa nama wathan? Apapun yang disembah selain Allah, berupa apa? Kubur, batu, mata air, pohon, keris, apa saja yang disembah selain Allah namanya apa? Wathan. Nah, Nabi SAW berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ishtadda ghadabullah, amat keras marahnya Allah kepada siapa? Ala qaumin, terhadap satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Ingat pada pertemuan sebelumnya, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua cara. Menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua cara. Siapa yang ingat? Cara pertama, Abu Uswatun Hasanah, Batu Bele. La adri. Om Poleng, ada dia? Senul. Ahsanta. Satu, membuat masjid di atas kuburan. Dua, Ahim. Ahsanta, beribadah di atas kuburan, sebagaimana ya kita beribadah kepada Allah di masjid. Baik. Apa makna dari hadis ini para hadirin? Hadis ini disebutkan khafa sallallahu alaihi wasallam
an yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma'a ma waqa'a minal yahudi wan nasara ma'a quburi anbiya'ihim minal ghuluwi fiha hatta sarat awthana. Nabi SAW khawatir. Nah, ini para jamaah, orang-orang saleh itu selalu khawatir. Nabi Ibrahim khawatir sampai dia berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku beserta keturunanku dari menyembah apa? Patung. Sekarang Nabi Muhammad SAW takut terjadi pada umatnya terhadap kubur beliau, ya, apa yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani terhadap kubur Nabi mereka gulu terhadapnya sehingga dijadikan patung dan dijadikan berhala. Nah, karena kekhawatiran Nabi SAW, tentu kekhawatiran ini tidak bisa kita keluhkan kecuali kepada siapa? Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim takut, maka dia keluhkan kepada siapa? Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di sini Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai patung atau berhala yang disembah. Faraghiba ila rabbih alla yaj'ala qabrahu kadzalik. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya jangan kuburannya dijadikan seperti orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Berhala. Setelah Nabi berdoa, Nabi menjelaskan apa akibat dari menjadikan kubur-kubur itu sebagai berhala. Luhuq syiddatil ghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara, yaitu akan didapatkan laknat Allah, murka Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Maka demikian juga umat Islam ini, kalau sikap mereka terhadap kubur Nabi itu gulu, orang Islam ini juga tidak menutup kemungkinan dilaknat oleh siapa? Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla melaknat Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Baik. Annahuma fa'alu fi haqqi quburil anbiya hatta sayyaruha awthanan tu'bad fawaqa'u fi syirik. Apa yang mereka lakukan, gulu terhadap kuburan nabi sehingga dijadikan patung yang disembah, berhala disembah, jatuhlah mereka dalam syirik besar yang menyelisihi dan melawan tauhid. Tayyib. Dari sini menunjukkan apa para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, anna qabrar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata disembah, maka kubur Nabi itu menjadi apa? Berhala. Baik, di sini ada hal yang sangat baik, indah. Apa itu? Jikalau kubur Nabi diperbuat seperti ini, ya, akan menjadi patung, apalagi kuburan selain dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas akan lebih menjadi apa? Patung.
Maka ini satu hikmah para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, kenapa kubur Nabi itu dijadikan oleh Allah di dalam kamar. Ini hikmah besar. Hikmahnya adalah walaula dzalika la ubriza qabruhu, sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, andai kata Nabi SAW tidak khawatir dijadikan kuburnya menjadi berhala, niscaya kubur Nabi itu akan nampak. Nabi itu akan dikuburkan di kuburan umum. Tapi dikhawatirkan dijadikan berhala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa nabinya dimakamkan di tanah yang paling dicintai, diwafatkan di tanah yang paling dicintai, yaitu di dalam kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warda. Ini hikmahnya para jamaah. Iya hikmah pun nenek tempo kubur Nabi no. Sekarang aja tidak nampak, banyak orang berusaha mengusapnya. Kalau bukan taufik dari Allah kepada negara Arab Saudi yang bertauhid, disiapkan mutawwa, ya bahasanya orang awam mutawwa katanya, orang-orang Hayatul Amri bil Ma'ruf, polisi syariah di sana, dia yang berjaga keliling bolak-balik di samping polisi keamanan yang berjaga di sana, melarang orang apa? Jangan mendekat kepada kubur. Bagaimana kalau sekiranya orang tidak bertauhid yang menjaga Masjid Nabawi para jamaah? Besang nungkar tanah naruana, habis tanahnya mungkin para jamaah. Maka apa? Ini suatu fadilah, keutamaan bagi negara Arab Saudi para jamaah, masih menjaga tauhid, masih menjaga tauhid. Coba ya, anaknya Raja Faisal ya, yang jadi gubernur Makkah, ketika melihat banyak orang India datang kemana, pohon tempat Nabi sallallahu, atau yang disinyalir begitu, pohon yang disinyalir tempat berbaiat katanya, ya akhirnya apa? Dipotong. Kemudian juga musim corona kemarin diperintahkan Gua Hira, tempat Nabi mendapat wahyu pertama, itu luar biasa banyak kesyirikan dibuat oleh orang-orang sana. Di sana ditaruh sejadah salat, tulisan, dibuat tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, musim corona kemarin dibersihkan, sapu bersih semuanya. Nah, yang kepanasan orang-orang yang memelihara syirik. Dianggap apa? Ini merusak situs sejarah katanya. Padahal bukan sejarah tulisan-tulisan itu. Sejarah itu Nabi SAW di sana beribadah kepada Allah, menjauh dari kaumnya yang berbuat syirik, lalu mendapatkan wahyu. Tidak ada sunnahnya untuk datang ke sana sholat 2 rakaat. Baik. Jadi kalau kubur Nabi saja ketika ghulu kita kepadanya itu akan menjadikan dia berhala, apalagi kuburan bukan kuburan Nabi. Dan ingat, Nabi SAW punya hikmah kenapa dimakamkan oleh Allah di mana? Dalam kamar Aisyah, supaya apa? Tidak dijadikan berhala. Tapi kita orang-orang sekarang sebaliknya, sengaja memakamkannya di masjid, sengaja memakamkannya di rumah, buatkan bangunan, buatkan kubah, siapkan air minum, siapkan air keramat. Supaya apa? Supaya orang menjadikan dia berhala. Dan kita tidak sadar kalau itu menjadikan dia berhala. Membagi-bagi ibadah kepada selain Allah ini sudah menjadikan dia apa? Berhala. Baik. Apa hubungan hadis ini dengan bab
ghulu terhadap ya kuburan orang-orang saleh, dijadikan sebagai patung yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Apa hubungannya ya bab ini atau hadis ini dengan bab ini? Disebutkan annal ghulu fil qubur yaj'aluha awthanan tu'bad. Ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap kubur. Sekarang kita kaji mana bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap kubur. Satu, begitu ke kubur berjarub, seraupan, cuci muka supaya dapat apa? Barokah. Satu. Dua, datang ke kuburan disembe. Betul? Bekas orang makan apa sih? Sirih. Campur apa? Kapur. Campur apa? Jambe. Apa jambe? Pinang. Ya, langsung keluar di mulutnya darah. Nggak tahu orang mana yang makan sirih di kubur itu yang dipakai untuk ya nyembe kita, membuatkan kita tanda di kening ini, ditaruh di dada dan semisalnya. Ini ghulu terhadap kuburan. Mana juga kuburannya diusap-usap, mana juga batu nisannya dipeluk, mana juga laporan di kuburan. Syekh, tiang sudah datang ini ya bersama anak saja, sudah 2 tahun dia juga belum dapat pekerjaan, mohon petunjuk. Bi barakati al-Fatihah. Tetua pendek Dahlin. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, tidak ada yang mengusap kuburan itu kecuali orang-orang jahil, dan itu adatnya orang-orang Nasrani, bukan kebiasaannya orang Islam. Orang Islam itu datang ke kuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kemudian doakan sebagaimana Nabi mendoakan penduduk Baqi, Allahumma ghfir li ahlil Baqi al-gharqad, Allahumma ghfir li ahlil Baqi al-gharqad. Doa, bukan cari wangsit, apalagi cari nomor buntut. Senul. Datang ke kubur cari apa? Nomor buntut, nomor judi. Nginap di sana. Datang mimpi. Berapa tiang Masjid Al-Fauzan? Wah, ya wahinungana. 1 2 3 4. Berarti 4 kali 4. Berarti apa? Ini 4 ekor sudah ini. 4 4 4 4. Allah yarhamuh, ada yang cerita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla maafkan dia, sebelum dia mengaji katanya, dia datang cari nomor buntut bawa gula kepada alim. Begitu tanya, Tuan Guru katanya, kira-kira nomor berapa yang akan keluar katanya. Alim ini menjawab apa? Berapa jumlah tiang Masjidil Haram katanya. Tidak diperhatikan sama dia katanya. Ternyata betul besok muncul nomor itu katanya. La ilallah, tepat jumlah tiang Masjidil Haram katanya. Zaman itu para hadirin, zaman belum ada internet seperti ini. Ya, bayangkan para jamaah, andai kata ada internet mungkin cepat ketemu dia.
tapi nggak ada internet, dia tidak tahu berapa jumlah tiang Masjidil Haram. Akhirnya dia tidak bisa menulis nomor buntut itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi hati-hati, ini bentuk-bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Ingat para hadirin, ketika kita mengkaji tauhid ini, bukan kita kurang ajar kepada orang saleh. Ketika kita mengkaji tauhid, bukan kita itu tidak hormat dan memuliakan orang-orang saleh, tidak memuliakan kuburnya kaum muslimin, tidak. Tetapi apa? Berikanlah mereka itu masing-masing haknya, jangan melebihi hak mereka. Yang sepantasnya itu hak Allah diberikan kepada mereka. Jadi Islam ini mengajak kita untuk bersikap adil, bersikap tengah, wasatiyah. Yang Allah terangkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ai udula, umat yang adil. Tidak bersikap ekstrim, kelebihan, tidak juga bersikap meremehkan atau lembek, tapi sikapnya tengah-tengah. Terserah apa kata orang ketika kita ikut dalil. Wah, ini keras, sedikit-dikit bidah. Kenapa dia bilang sedikit-dikit bidah? Karena pekerjaannya bidah terus. Ya. Maka mari dengar, duduk, pelajari. Mana yang berhak dikatakan bidah, yang tidak berhak dikatakan bidah, jangan dibilang bidah. Jadi orang bisa bersikap wasat kalau ikut dalil. Ya, karena Allah yang memuji sahabat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baik. Jadi hubungan hadis ini dengan bab ini adalah ghulu terhadap kuburan dijadikan yuj'aluha atau yaj'aluha authanan tu'bad. Bentuk ghulu terhadap kuburan itu dijadikan sebagai apa, Pak? Patung berhala yang disembah. Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Berarti ketika kuburan itu diberikan hak-hak Allah, maka kuburan itu dinamakan apa? Patung. Kemudian sikap memberikan dia hak Allah itu namanya ghulu. Maka lihat, Nabi melarang kita sholat menghadap kubur. Nabi melarang kita sholat di atas kubur. Karena sholat itu mutlak untuk siapa? Kalau kita menghadap kubur, mirip seperti untuk Allah diberikan kepada kuburan. Loh, kita ini kan sholat, tujuan kita Allah. Iya, kita ini yang tujuan kita Allah. Tapi setan itu tidak pernah tidur. Bagaimana yang orang-orang sekarang masih paham tauhid itu, generasinya dirusak nantinya. Tidaklah bapak-bapak kalian, kata setan dan iblis ini, tidaklah bapak-bapak kalian itu meletakkan kuburan di masjid, melainkan karena mereka itu yang disembah. Siapa yang bisa merasa aman para jamaah? Lihat kata para ulama ussalaf, man ya'manul bala ba'da khalilillah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang akan pernah merasa aman dari ujian kesyirikan itu setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabi Ibrahim, dia patahkan patung itu dengan tangannya, tapi masih juga takut. Wajnubni wa baniya an na'budan asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari nyembah apa? Nyembah patung. Baik. Ma yustafadu minal hadis, adapun faedah-faedah bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, inna au annal ghuluwa fi quburil anbiya'i yaj'aluha authanan tu'bad. Sesungguhnya bentuk ghulu
Ingat nih para jamaah, bentuk apa? Gulu. Ingat, namanya gulu apa? Mujawazatul haddil masyru', melampaui batasan yang dibolehkan. Itu yang dia menamakan apa? Gulu. Ingat ini para hadirin, itu arti gulu. Apapun sikap berlebih-lebihan, lebih memuji, lebih juga mencela, itu semuanya namanya apa? Gulu. Ini sudah yang ingatkan dan harus sering kita ingatkan. Ini aneh ya, kalau ada kita ini yang menyandarkan diri kepada sunnah, orang rajin nuntut ilmu dikatakan gulu. Inilah dia musuh-musuh sunnah itu ya, memusuhi orang yang belajar sunnah dengan ucapan yang mana ucapan itu tidak tepat tempatnya. Ini ya gulu nih ya, orang rajin ngaji dikatakan gulu. Subhanallah. Terus ya si dina rajin ngaji apa karena ndena tahu gelu ya. Ini perlu kita ingatkan para jamaah, jangan sampai kita ini gutha isail, jumlah yang banyak tetapi bagaikan apa? Sampah banjir. Harus orang yang mempelajari sunnah ini berkualitas. Bagaimana bisa berkualitas? Dia belajar ya, belajar amalkan. Baik, itu faedah yang pertama disebut oleh al-musannif hafizahullah ta'ala. Bentuk gulu terhadap kuburan para nabi itu adalah kalau dijadikan dia authan, berhala, ketika diberikan hak-hak Allah kepada kuburan, sujud, doa ya, dan yang lainnya. Yang kedua, anna minal ghulu fil qubur, di antara bentuk gulu terhadap kuburan, ittikhadzaha masajid, menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, sebagaimana masjid ditempati apa? Ibadah. Ingat, kuburan fungsinya untuk yang hidup, untuk yang mati, atau ziarah begitu. Kuburan ya, bagi kita yang datang fungsinya apa? Ingat mati. Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Datangi kuburan itu mengingatkan kalian akan apa? Akhirat, kematian. Ini maka ini para jamaah sini negirang nguburang no, nabi gerang nguburang. Ate ingat kemati no. Ndak ingat tanah doang ya, ingat bangunan doang. Ingat apa? Pade, ingat terong Aceh, ingat sebia doang ya. Ikut nguburin para jamaah supaya bisa mengambil apa? Pelajaran, di samping pahala besar ya. Maka ini pentingnya ya, ketua pengajian memberikan semangat ya. Jangan jadi ketua pengajian lagu ya ini negirang lalu ya. Ini namanya apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian mengajak orang berbuat kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian. Ini kamatsalil fatilah, seperti sumbu kompor, sumbu apa? Lampu menerangi orang tetapi apa? Membakar diri sendiri. Sila pada angkat nih motor nganti wahana ya encong nih jauh apa? Jauh pacu lang nih bangkat. La ilaha illallah. Kadirasa jangan dengan pete suruh ngomong mangka kaidah be ngomong di kumau aku ya. Kenapa? Ini semuanya dibaca oleh rakyat kita. Iya ngomong yang dia lalu aduh goyo itu ke. Jangan ya, jangan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi ya, di antara bentuk gulu terhadap kuburan apa? Menjadikannya sebagai apa? Masjid. Wa hadza yuaddi ila syirik, yang ujungnya ini akan membawa kepada apa?
kesyirikan. Ingat itu kaum Nabi Nuh. Awalnya disuruh naruh apa? Gambar, foto. Lama-lama apa? Disembah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nuh mendakwahi mereka, apa kata tokoh-tokoh mereka? Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Bayangkan, sudah berubah menjadi Tuhan. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Yang ketiga, itsbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah punya sifat. Di antara sifat Allah, Allah marah. Karena Nabi mengatakan ishtadda ghadabullah, amat keras marahnya Allah. Jadi Allah azza wa jalla bisa marah? Bisa. Dan marahnya Allah layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan marahnya makhluk. Maka ini yang mengerikan kalau Allah marah, para hadirin. Itu sebabnya bagaimana kita ini berusaha mendapatkan ridhanya. Sebab kalau Allah ridha, maka Allah tidak pernah akan murka sama sekali. Demikian sifat-sifat Allah yang lainnya yang tertera dalam Al-Quran maupun tertera di dalam apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tetapkan dia sebagaimana datangnya, tanpa dipertanyakan bentuknya, caranya, tanpa diingkari, tanpa diselewengkan, dan tanpa diberikan permisalan maupun percontohan, yaitu itsbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Tetapkan sifat Allah tanpa diserupakan. Kemudian tiadakan keserupaan dengan tanpa kita mengingkari sifat-sifat tersebut. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan sedikit niki bermanfaat para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Mohon nasihat. Saya mencuri barang ayah saya yang diyakini mengandung hal gaib. Ayah saya didatangi dalam mimpi oleh isi dari barang tersebut. Setelah saya ditahu mengambil barang tersebut, ayah marah dan meminta barang dikembalikan. Sudah saya dakwahi dengan baik, tapi beliau belum menerima. Saya takut sampai rusak hubungan saya dengan beliau gara-gara barang ini. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Apakah barang ini saya kembalikan? Kalau saya tidak kembalikan, orang tua saya akan mengusir saya. Pertama, apa disebutkan oleh para ulama kita kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Apa kata mereka? Liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufa. Mengajak kepada kebaikan itu hendaklah dengan cara yang baik. Wa nahyuka 'anil munkari laisa munkara. Dan mencegah dari kemungkaran jangan dengan cara yang mungkar. Ngambil diam-diam kan tidak boleh. Beda kalau kita yang punya kekuasaan, tapi ini kita yang dikuasai oleh Bapak. Maka ini bukan hikmah caranya untuk menegur. Kita cukup mengingatkan, ternyata dia tidak mau, doakan dia mendapatkan hidayah, kembalikan barangnya. Wallahu taala ala wa alam. Dahlin, ada pertanyaan Dahlin? Senul. La ilaha illallah. Ini Senul bertanya, ada durian tidak pernah berbuah. Durian. Ini durian bahasa Sasak, tapi kalau bahasa Indonesia durian ini adalah duda keren. Duriannya ini katanya tidak pernah berbuah sekian lama. Akhirnya dicarikan pakaian dalam perempuan, ditaruh diikat. Setelah diikat langsung dia berbuah katanya. Syirik. Loh, kenapa bisa syirik? Satu, dia bisa syirik asghar.
Syirik kecil. Kenapa? Menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Apa hubungannya pakaian dalam perempuan dengan durian yang tidak mau berbuah? Ngawinnya katanya, mana ada durian kawin sama perempuan? Tanya orang pertanian kalau seperti itu, Senul. Satu, dia akan menjadi syirkul asghar kalau itu dijadikan sebagai sebab. Allah Azza wa Jalla yang menjadikan dia berbuah, ini hanya sebab saya, syirkul asghar. Yang kedua, dia bisa jatuh syirkul akbar kalau diyakini ini yang menjadikan dia berbuah. Sebab kita tahu tidak ada muqaddirul asbab kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendatangkan asbab kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan pakaian dalam perempuan jadi sebab untuk berbunganya durian atau yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Kapan seorang dikatakan terkena fitnah sehingga menjadikan wajib nikah? Ya, apabila dia itu hampir jatuh dalam zina, maka apa? Hendaklah dia menikah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sholat sudah selesai baru kita tahu di sana ada kuburan? Sebagian para ulama mengatakan diulangi sholatnya. Sebagian mengatakan tidak perlu, cukup dengan kita bertaubat, kemudian kita perbanyak sholat-sholat sunnah yang ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada orang mau menikah, apakah sah kalau dikawinkan? Apa harus menunggu iddah? Orang kawin tanpa pernah diberi. Ada orang mau menikah, ada orang yang mau menikahinya. Afwan. Ini ada sambungannya. Bagaimana hukumnya orang kawin tanpa pernah diberi nafkah zahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun? Lalu ada yang mau menikahinya. Pertama, tidak diberi nafkah lahiriah luar maupun dalam, ini kan bukan berarti dia ditalak. Bukan berarti dia ditalak. Contoh, dia pergi ke Malaysia, ternyata di Malaysia mengadu nasibnya juga belum pas. Artinya apa? Belum dapat nafkah, apa mau dikirim. Kemudian di Malaysia bagaimana dia akan memberikan istri nafkah batin? Maka ini tidak serta-merta menjatuhkan talaknya, dan tidak boleh dia serampangan dan sembarangan untuk apa? Menikah dengan laki-laki lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan lain di sini. Kalau sholat menghadap kuburan tapi terhalang oleh tembok dan jalan, insya Allah tidak ada masalah. Kalau sudah terhalang tembok, di samping itu juga ada jalan raya dan terpisah tanah kuburan dengan tanah masjid, insyaallah tidak ada masalah. Keluar kita dari hadis al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah, bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan. Allah taala ala wa alam. Sedekah untuk orang tua suami yang sudah meninggal, apa harus ada niat dalam hati? Kita katakan kalau anaknya yang menyedekahkan, maka kita katakan insya Allah tidak perlu juga diniatkan sampai kepada orang tuanya, karena anak itu min kasbil mayyit, hasil dari si mayyit. Maka ini penting para hadirin, silahkan kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apapun amal kebaikan yang kita perbuat, insya Allah akan dirasakan kebaikannya oleh orang tua. Adapun doa, mesti didoakan secara khusus orang tua tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada lagi pertanyaan di sini. Bagaimana cara beristighfar untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Sangat mudah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau boleh sebagaimana ayat dalam Al-Quran,
Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumu al-hisab. Tidak ada masalah, boleh. Ini sebagai doa, bukan kita baca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Banyak pemuda yang mencintai seorang dai dengan alasan katanya perantara hidayah sunnah, namun memandang apa dilakukan oleh seorang dai yang dicintainya tersebut semua dianggap benar, meskipun selalu menyelisihi manhaj salaf. Apakah tersebut termasuk sikap gulu? Ya jelas, kalau seperti ini adalah sikap gulu, kelebihan dalam mencintai seseorang meskipun dia telah menyelisihi manhaj yang hak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang mana itu syirik kecil? Tolong dijelaskan. Syirik kecil kaidahnya adalah satu, sebagaimana disebut oleh para ulama kita, ya, kullu ma laysa bisababin, semua yang bukan sebab menurut agama maupun secara ilmiah atau tabi'i, dia bukan sebab, dijadikan sebab, maka itu adalah syirik kecil. Kemudian ya, semua yang dikatakan syirik yang tidak masuk kategori syirkul akbar, maka itu dikatakan syirik kecil. Mana contohnya? Yasirur riya yang sedikit itu dikatakan apa? Syirkul asghar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bapak sudah pikun, siapa yang wajib memandikan setiap hari, anak laki-laki atau anak perempuan? Kita katakan sama-sama punya kewajiban, karena itu adalah anak. Anak itu tidak pandang laki perempuan, semuanya wajib punya apa? Ya, wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh melakukan sebelum tidur sholat 3 rakaat witir, kemudian bangun jam 1 malam melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat? Boleh ya, tetapi tidak boleh melaksanakan witir 2 kali dalam semalam, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan para jamaah? Ada pertanyaan. Pertama, bagaimana di atas kuburan ada kayu dijual kemudian dipakai untuk perbaikan kuburan? Tidak ada masalah, boleh. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian juga ada perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan, apanya disembah? Ini pertanyaan orang gila. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita beribadah kepada Allah. Apa arti ibadah? Ibadah itu asal dari kata kepatuhan dan ketundukan. Kita disuruh sholat, sholat itu namanya ibadah. Maka apa definisi ibadah? Ibadah adalah sebagaimana disebutkan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ucapan maupun perbuatan, luar maupun dalam, itu dikatakan apa? Ibadah. Jadi ibadah itu, patuhkah kita kepada perintahnya melaksanakannya, patuhkah kita untuk meninggalkan larangannya. Itu nama orang beribadah, bukan apanya yang diibadahi. Ini pertanyaan gila, ya. Karena tidak ada yang bertanya seperti itu kecuali orang-orang gila. Ya. Nah, wa aqimis salata li dzikri, ingatlah salat untuk mengingatku. Kenapa? Dirikan salat untuk mengingatku. Karena ketika kita salat, kita berbicara dengan Allah. Kita akan dari awal sampai akhir kita akan berzikir kepada siapa? Menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya, apa hukum doa pelaris? Enggak ada doa pelaris itu. Kalau mau laris, 1, pagian buka toko. 2, kasih harga murah. 3, sering-sering bagi hadiah. Insya Allah laris sudah. Ya.
Pokoknya setiap yang belanja dapat hadiah. Insya Allah, tunggu aja dia. Apalagi yang belanja dapat hadiah umrah, la ilaha illallah. Ya. Dan kembali kepada al-arzaq biadillah azza wa jalla. Rizki di tangan siapa? Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tapi kalau ditanya apa doa pelaris, tidak ada doa pelaris itu para jamaah. Jangan sampai begitu datang pembeli pertama dikasih uang, apa katanya? Penggarus. Penggarus. Ya Allah ta'ala ala wa ala. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.